Ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anggia Norta selaku Ketua Pelaksana dari kegiatan penyuluhan hari ini. Mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mau meluangkan waktunya untuk menjadi audiens kami pada sore hari ini. Di sini kami dari mahasiswa Fakultas Hukum Untak Surabaya ingin memberikan penyuluhan terkait dengan tema pencegahan dan penanganan terorisme di kalangan pemuda. Semoga apa yang akan kami sampaikan nanti dapat bermanfaat dan tolong untuk diperhatikan karena nanti akan ada kuesioner yang wajib kalian isi di akhir acara ini. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya di sini yang sudah sangat membantu untuk persiapan kegiatan hari ini. Perkenalkan, nama saya Nayakan Nabila Giwata. Asal saya dari Sidoarjo Candi. Terima kasih. Kamu? Reskom. Perkenalkan, nama saya Dwi Kriswanto, asal dari Surabaya. Perkenalkan, nama saya Felicia Devita Wardani, asal Gedangan. Ya, perkenalkan, nama saya Adit dari Surabaya. Perkenalkan, nama saya Yusuf dari Maumere. Perkenalkan, nama saya Haris, saya asal dari Surabaya. Kenalkan, saya Senda dari Surabaya. Perkenalkan, nama saya Rezon, saya dari Malang. Perkenalkan, nama saya Darves dari Surabaya. Langsung saja kita ke inti kegiatan hari ini, yaitu mengenai pembahasan terorisme. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban secara massal dan menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang yang telah mengatur terkait hal ini. Konsep dari terorisme sendiri secara umum merujuk pada penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menimbulkan rasa takut, ketidakpastian, dan ketidakamanan di kalangan masyarakat luas. Terorisme seringkali ditunjukkan untuk mencapai tujuan politik, ideologis, atau agama dengan menciptakan suasana teror dan mengintimidasi pemerintah atau kelompok tertentu. Langsung sebelum ya. Baik. Dikit kok. Baik, selanjutnya ada beberapa pertanyaan awal. Mungkin bisa tolong direspon ya teman-teman. Oke, sebelumnya izinkan aku berbicara ya. Saya ya. Jadi secara singkat, terorisme tadi kan udah dijelaskan sama teman aku Anggi. Jadi pertama mungkin aku mau memperdalam dulu lah. Mungkin ada yang pengen tahu nggak atau udah ada yang tahu nggak terorisme itu menurut kalian apa? Yang mau menjawab boleh berdiri di tempat nggak apa? Siapa aja boleh menjawab nggak apa? Sepemahaman kalian aja, bebas apa aja boleh. Secara mendasar deh. Kakaknya nggak apa, nggak salah juga, boleh. Pengertian mendasar aja nggak apa-apa. Iya, nggak apa, nggak usah takut salah, nggak apa, nggak ada benar salah kok. Satu kalimat. Iya, apa gitu, bom kak atau apa itu nggak apa-apa, boleh. Contohnya juga nggak apa-apa. Iya, atau masnya boleh deh, mas-masnya biasanya pemberani, ayo, boleh lah. Yang bisa ngomong dapat gorengan. Serius ayo. Bebas apa aja ya, pengertian terorisme menurut kalian? Gak apa kak, ayo. Gak usah ragu, gak apa. Iya, iya berdiri aja berdiri. Iya. Kau sekarang. Anggi. Siapa dikepencet?
perkenalan nggak? Nggak usah ya. Perkenalkan saya Naswa Riada Zulfidinisa. Jadi menurut saya itu terorisme itu kayak tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok. Contohnya itu kayak pengoboman gitu-gitu. Itu aja sih. Gorengannya selesai acara ya. Boleh, mungkin saya lanjutkan. Mungkin kakak-kakak sekalian di sini pernah dengar dan tahu kasus terorisme yang terjadi di Indonesia. Boleh disebutkan kasus terorisme yang bagaimana dan di mana saja kasus tersebut. Contohnya, 2 boleh, 3 boleh. Jadi di sini contoh terorisme aja ya. Nggak perlu jelasin, kan kakaknya udah jelasin. Contoh aja bebas. Ya, Kayak contoh-contohnya. misalnya yang tahun-tahun lalu kan pengeboman di gereja. Nah itu salah satu contohnya. Mungkin mau kasih contoh lain boleh. Karena terorisme tidak hanya tentang pengeboman saja. Boleh? Kakaknya enggak. Enggak apa boleh. Ya kalau wis gak ono 3 kali wis jawab dhewe. Kakaknya masih berpikir. Nah, berpancing sama kakaknya banyak tuh. Banyak. Banyak. Nah, boleh. boleh. Boleh, siapa aja boleh. Nah, masih, nah ini loh. Ya Oke, ini boleh. lanang, polo. Iya. Bentar, Mas. Gigi. Astagfirullah. Itu seperti penusukan Menko Polhukam di Banten. Mas, mohon maaf boleh perkenalan dulu? Oh iya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzanur Rasid. Itu contoh dari terorisme itu seperti penusukan, pengeboman. Iya. Nggak naik lagi. Satu lagi terakhir ada. Menurut kalian Serius, terakhir. bagaimana cara pencegahan timbulnya bibit-bibit terorisme? Biar nggak ada bibit-bibit terorisme itu bagaimana cara mencegahnya? Kita kasih kisi-kisi dulu ya. Biasanya kan terorisme itu timbul karena adanya keagamaan yang ekstrim tuh. Kayak membela agamanya yang berlebihan. Nah, itu kan biasanya bibit-bibitnya timbul dari situ. Dan menyerang agama lainnya. Nah, ya. Menurut kalian pencegahannya gimana? Boleh. Ketua ini jadi uniwanmu ya, kurang ajar kalian semua. Boleh, yang jawab dapat Ya. hadiah tunai tapi nggak tahu berapa nominalnya. Gak usah hoax. boleh. Boleh. Kakaknya lo kayak tahu dari Jawaban terakhir. Boleh jawab ya, Kak? Dapat hadiah. Percaya aku Mak. Dapat hadiah, Kak. Apa hadiah apa? Tunai. Oke. Percaya. Orangnya udah parkir tuh. Kakaknya bisa jawab kan? Gak usah malu, gak apa kakaknya, Kak? Boleh? Serius? Hadiah lumayan. Iya. Ayo Kak, silakan. Perkenalan diri dulu ya. Iya. Perkenalkan, nama saya Eva Nur Fadila. Untuk pencegahan terorisme sendiri itu sebenarnya kalau sekarang itu tidak bisa dicegah ya, karena terorisme sendiri itu sudah menyebar luas
Nah, untuk pencegahannya cukup dengan toleransi dan kalian ini sebagai penyuluhan desa dan lain-lain. Itu sudah mencakup cara mencegah dan cara menangani yang seperti itu. Terima kasih. Terima kasih ya, Kak. Iya. Kok pemilihan kan? Selanjutnya wes pelayanan. Oke. Perhatiannya sudah. Baik, selanjutnya teman-teman mohon diperhatikan ada film yang akan ditayangkan ya. Terima kasih. Teman-teman mohon perhatiannya sebentar. Di sini saya akan menayangkan sebuah video dokumenter tentang terorisme itu seperti apa. Senyum, sapa ramah, dan tawa adalah ciri khas bangsa Indonesia. Terangi. Stop pakai kursi kan? Dengan bersama. Tapi di Indonesia, mayoritas penduduknya beragama Islam. Ajaran tentang Islam berkembang dengan baik. Bahkan, negara pun menjamin umat agama lain dapat beribadah dengan tenang. Kira-kira apa sih ya yang bikin mereka tetap nekat melakukan aksi teror? Ternyata salah satu faktanya bisa bikin kita kaget. Bahwa ternyata dari sosial media lah semuanya bermula. Ya, sosial media. Perkembangan teknologi saat ini sudah semakin pesat. Maraknya penggunaan sosial media oleh seluruh lapisan masyarakat memudahkan siapapun mendapatkan segala informasi dari seluruh dunia. Melalui sosial media juga, rekrutan anggota teroris gencar menebar jala. Gaya ini termasuk pola baru dalam perekrutan. Pola baru ini diawali dengan cara pamer aktualisasi diri mereka dalam membela agama atau motif kerenisasi dengan eksis di sosial media. Karena segala kemudahan sosial media pula, seseorang dapat melakukan hubungan langsung dengan para teroris sebelum terlibat dalam aksi. Hal ini memudahkan seseorang yang tadinya hanya sebagai pendukung pasif menjadi pendukung aktif. Pola perekrutan baru aksi teroris ini telah menjadi Yazid, seorang siswa SMA di Kayseri, di mana umurnya baru menginjak 17 tahun, nekat bergabung bersama ISIS. Kemudian juga ada sosok Wildan Mukolat yang juga baru berusia 17 tahun menjadi pelaku bom diri di Irak. Pola perekrutan gaya baru jelas beda dengan cara lama, aka old school. Nama saya Mahmud Haryono alias Joseph Adurima alias Yusuf. Saya mengalami proses masuk kepada jaringan ini menggunakan pemahaman dan cara-cara dan gaya-gaya yang lama, bermula dari perkenalan di kelompok yang kecil, kemudian kami dilakukan pendidikan dalam ruang dan waktu yang dibatasi dan terima sebagai anggota inti daripada jamaah. Ya, kemudian kelompok yang ada pada kami itu senantiasa ada pengomanduan lokal. Adanya pemimpin halakoh ditunjuk untuk mengontrol kegiatan halakoh kecil ini, kemudian bergabung dengan halakoh yang besar. Gaya-gaya perekrutan yang dilakukan kepada saya itu pun dalam kurun waktu 1 tahun secara bertahap, secara masif melakukannya itu selalu ada ruang dan batas waktu. Sementara untuk perekrutan gaya baru hari ini tidak mengenal batas wilayah, bisa berasal dari berbagai daerah, media sosial ataupun alat-alat komunikasi yang memudahkan mereka melakukan siaran langsung
dari suatu pengajian makalah jihad. Efek yang ditimbulkan dari perekrutan gaya lama itu bisa sistematis, terkontrol. Sementara dengan pola-pola yang baru, dengan mereka yakin direkrutkan waktu 1 minggu, kemudian mereka siap menyerahkan hartanya, menjual hartanya, dan mereka meninggalkan Indonesia hijrah ke Suriah. Itu juga langkah yang tergesa-gesa dan resikonya jelas lebih besar. Contohnya di kasus Harry Bolu, pelaku pemboman bunuh diri di kedutaan Australia. Ia dikenal sebagai sosok yang lama dan mudah berdamai. Biasanya yang mendasari seseorang terlibat dalam terorisme karena mereka merasa menjadi korban ketidakadilan. Mereka akan berkumpul dalam kelompok lalu melakukan sumpah kesetiaan atau baiat kepada pemimpin. Kemudian akan ada satu individu yang terpilih untuk dilatih melakukan serangan teror. Era digital dan sangat terbukanya akses informasi global menyebabkan kontrol atas individu sangat sulit dilakukan. Semua informasi dan berita-berita radikal menjadi sangat mudah dipelajari. Bahkan siapapun bisa menjadi radikal dari kamar mereka sendiri. Jadi, siapa sebenarnya yang bisa menyelamatkan? Saya sebagai teman, kamu sebagai kakak, adik, kerabat, Anda sebagai ayah, atau diam sebagai ibu. Perhatian, rangkulan, dan genggaman sebagai satu kekuatan yang bisa menyelamatkan. Sudah saatnya kita sibukkan diri dengan kegiatan yang lebih berarti. Bersatu hilangkan benci dan dengki, menggantinya menjadi sebuah prestasi. Ini tugas kita, berubah aksi kekerasan menjadi aksi damai penuh cinta. Karena kita berbineka tunggal ika. Data belum sih? Lanjut deh. Sekian dari penayangan video tersebut, dan penjelasan dari video akan dijelaskan oleh rekan saya. Saja menalang kembali hadir di hadapan Anda. Ya, dari video tersebut mengajak kita merenungkan bagaimana terorisme bisa tumbuh di tengah masyarakat yang awalnya damai dan beragam. Lewat gambar-gambar kehidupan sehari-hari yang hangat, keluarga, budaya, dan kebersamaan, kita diingatkan akan indahnya harmoni yang kita miliki. Namun, semua itu bisa terganggu ketika ideologi radikal mulai menyusup, seringkali lewat teknologi dan media sosial yang begitu dekat dengan keseharian kita. Kisah ini menunjukkan bahwa radikalisasi bukan sesuatu yang jauh, melainkan bisa terjadi secara perlahan, bahkan tanpa disadari. Tapi di balik itu semua, video ini juga membawa harapan bahwa lewat rasa kebersamaan, semangat, persatuan, dan pemahaman yang lebih dalam antar warga, kita bisa melindungi diri dan masyarakat dari bahaya ekstremisme. Intinya, menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan saling pengertian adalah kunci untuk mempertahankan kedamaian yang telah kita bangun bersama. Selanjutnya, saya mohon izin, Iya. Saya akan menjelaskan bentuk-bentuk dari terorisme. Terorisme ini sendiri dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu irrational terrorism. Motif yang pertama ini tujuannya tidak masuk akal, sehat atau irasional. Teror yang masuk dalam kategori ini yaitu salvation atau pengorbanan diri dan madness atau kegilaan. Contoh aksi irrational terrorism yang paling sering dilakukan teroris di tanah air adalah pengorbanan diri dengan bentuk bom bunuh diri. Yang kedua, criminal terrorism. Motif ini dilatar belakangi oleh adanya suatu kepentingan, biasanya kepentingan agama atau kepentingan tertentu. Bentuk atau contoh aksinya berupa kegiatan teror dengan motif balas dendam. Yang ketiga, politik terorisme. Dalam negara mapan demokrasi dengan supremasi hukum yang kuat, political terorisme
biasanya digunakan untuk mengubah suatu kebijakan. Akan tetapi dalam negara yang supremasi hukumnya belum mapan, politikal terorisme digunakan dengan tujuan merombak suatu struktur politik. Meski berbeda secara garis besar, politikal terorisme digunakan sebagai alat untuk menekan atau mengubah keseimbangan. Yang terakhir, state terorisme. Jenis ini digunakan PBB saat melihat kondisi sosial politik Afrika dan Israel dan negara-negara Eropa Timur. Warga di negara tersebut mengalami intimidasi, ancaman dan berbagai penganiayaan yang dilakukan oleh oknum negara termasuk para penegak hukumnya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor terjadinya tindakan terorisme. Salah satu penyebabnya yaitu adalah kemiskinan dan pendidikan yang rendah. Karena dengan pendidikan yang rendah, maka pelaku ini dapat dibujuk untuk menjadi pelaku bom bunuh diri dan tidak kalah penting melakukan hukum yang tidak adil dari rezim pemerintah berkuasa. Lalu ada faktor internasional. Jadi jaringan terorisme ini tidak hanya didukung di luar negeri, di dalam negeri, tapi didukung di luar negeri. Jadi saya bisa ambil contoh kasusnya bom Bali, itu didanai oleh Osama bin Laden. Lalu selanjutnya faktor kultural. Jadi seseorang ini tidak bisa memahami secara penuh tentang doktrin agama ini. Mengapa mereka harus membunuh saudaranya sendiri? Padahal di ajaran agama manapun tidak ada orang yang untuk membunuh, diajarkan untuk membunuh. Selanjutnya saya akan melanjutkan jawaban dari rekan saya. Ketidaksempurnaan seseorang dalam memahami ajaran agama merupakan salah satu faktor penyebab terorisme. Ketidaksempurnaan ini mengakibatkan pemahaman agama menjadi surat akan kepentingan pribadi. Unsur kepentingan pribadi inilah yang membuat seseorang menjadi pembenar dan melahirkan terorisme. Lalu ketidaksetaraan dalam masyarakat, kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi dapat menyebabkan frustasi dan kemarahan yang akhirnya dapat mendorong seseorang untuk terlibat dalam tindakan terorisme. Pada umumnya, terorisme berkembang selayaknya sel hidup, mengandalkan jaringan. Dalam konteks ini, untuk berkembang gerakan ini membutuhkan keterlibatan banyak pihak atau anggota. Banyak aksi yang dipicu oleh penyalahgunaan agama. Kelompok teroris biasanya memanfaatkan ketidaktahuan massa sebagai langkah dalam mencapai tujuan pribadi yang menyesatkan bagi mereka. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk cara pencegahan terorisme sendiri. Tadi sudah dijelaskan ya sama Mbak siapa tadi namanya? Mbak Eva, bahwa bisa dilakukan dengan penyuluhan dan segala macam. Yaitu saya tambahin untuk cara pencegahannya bisa dilakukan dengan edukasi dan pendidikan karakter di sekolah, mulai menanamkan nilai-nilai toleransi, Pancasila dan anti kekerasan. Dan pemantauan media sosial, pemerintah bekerjasama dengan platform digital untuk memblokir konten-konten yang bersifat radikal. Bisa juga mengajak masyarakat untuk melaporkan akun yang terlihat mencurigakan. Di sini dibantu juga oleh peran tokoh agama dan ulama yang berperan aktif untuk melawan narasi keagamaan yang terlalu ekstrim. Dan untuk pendekatan sosial ekonomi, seperti merekrut pelaku teror dari kalangan rentan yang rentan ekonomi. Pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat memberi pelatihan kerja dan bantuan usaha kecil. Reintegrasi sosial membantu mantan pelaku kembali ke masyarakat melalui pelatihan kerja, dukungan ekonomi, dan pendekatan komunitas. Baik. Maaf ya, dijeda dulu soalnya lagi azan. Baik, bentar ya, lagi azan. Bentar ya. Baik teman-teman, tadi akan saya lanjutkan mulai dari penjelasan saya untuk cara pencegahannya, yaitu dilanjut dari reintegrasi sosial dengan membantu mantan pelaku kembali ke masyarakat melalui pelatihan kerja, dukungan ekonomi, dan pendekatan komunitas. Untuk pendekatan keamanan atau biasa disebut hard approach, yaitu peran Densus 88, anti teror dan Polri Satuan Khusus ini bertugas untuk memburu, menangkap, dan menindaklanjuti pelaku terorisme sendiri. Mereka melakukan operasi secara rahasia dan terstruktur.
serta dengan memanfaatkan Badan Intelijen dan Badan Intelijen Negara atau BIN, BAI TNI, dan Intelijen Polri memantau aktivitas yang terlihat mencurigakan, termasuk di media sosial, dan memfokuskan pada pencegahan sebelum aksi terorisme terjadi. Untuk penegakan hukum dari aksi terorisme ini melalui Undang-Undang Anti Terorisme, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, dengan memberikan kewenangan kepada aparat untuk menindaklanjuti pelaku teror sebelum serangan terjadi, atau bisa dalam tanda kutip preventif. Terima kasih. Baik, saya jelaskan di sini penjelasan mengenai perlu tidaknya konseling bagi korban terorisme. Alasan pentingnya konseling bagi korban terorisme, yang pertama, korban terorisme sering mengalami trauma mendalam, kecemasan, dan depresi. Selanjutnya, konseling membantu korban untuk kembali menjalani kehidupan secara normal. Terapi kelompok dan konseling keluarga bisa membantu memperkuat sistem dukungan sosial. Yang terakhir, memberikan perhatian psikologis adalah bagian dari pemenuhan hak korban. Dasar hukumnya ada di pasal 35A Undang-Undang RI nomor 5 tahun 2018 dan pasal 35B Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2018. Di sini saya akan melanjutkan jawaban dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan konseling bagi pelaku terorisme. Pelaku terorisme, terutama anak-anak yang terlibat, juga memerlukan pendekatan khusus melalui bimbingan konseling. Jadi kayak mereka itu seringkali kan merupakan korban dari doktrinasi dan eksploitasi pemikiran. Program rehabilitasi dan deradikalisasi termasuk bimbingan mengenai wawasan kebangsaan dan keagamaan sangat penting untuk membantu mereka ke masyarakat. Lalu sanksinya itu dapat berupa pidana penjara ya, terus pidana denda, lalu ada hukuman mati serta hukuman lainnya. Terima kasih. Enggak, itu mari kan. Aku aja. Oh iya, dari sini. Oke, jadi akhirnya kita sampai di penghujung acara. Saya Feli dan rekan-rekan mewakili kelompok saya berterima kasih atas partisipasi kalian dalam mengikuti penyuluhan kali ini. Dan saya pribadi terima kasih kepada teman dekat saya, Wawa dan Dea, yang sudah meluangkan sedikit waktunya untuk datang ke sini. Sebelum acara diakhiri, saya dan teman-teman sudah menyiapkan post-test dan post-test tersebut akan di-scan melalui apa? Oh, di-scan melalui scan barcode yang ada di depan untuk penilaian dari kelompok kami.